Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ica Malia dalam program Pokok Insident. Pemirsa, memperlakukan anak berkebutuhan khusus memang memerlukan hal yang istimewa, termasuk dengan hitan. Nah, sebenarnya bagaimana proses hitan khusus anak berkebutuhan khusus? Saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang cantik-cantik. Beliau ada Ibu Susilo Bakti Kusuma Ningtyas selaku founder Yayasan Ananda Mutiara Indonesia, dan juga ada Ibu Yeni Darmawanti selaku Ketua Umum Yayasan Ananda Mutiara Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ica. Sehat ya? Alhamdulillah. Ibu, berbicara masalah hitan pada anak berkebutuhan khusus, sebenarnya apa sih yang membedakan proses hitan untuk anak yang umum dan anak berkebutuhan khusus seperti itu? Ibu kita mulai dari Ibu Yeni ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau untuk Ananda berkebutuhan khusus, beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain bagaimana kita memantapkan orang tua dari Ananda untuk siap mental, karena yang pasti untuk anak-anak ini apa kata orang tua, bukan kata mereka. Mereka sendiri belum paham untuk kebaikan dari berkitan itu sendiri. Jadi wajibnya orang tua yang memang menyegerakan. Nah, di situ banyak hal-hal yang diperlukan. Pastinya dari orang tua beberapa hambatannya antara lain ketika ke dokter, Ananda itu kabur malahan. Karena di dokter kemungkinan tidak ada yang pegang, beberapa orang tuanya juga single parent, jadi kesulitan itu sangat besar, sangat dirasa sangat krusial buat orang tua ABK. Lalu di biaya, termasuk itu biaya ABK dengan biaya anak umum berbeda. Jauh lebih mahal ya kalau untuk anak ABK ya. Betul, itu bisa 2 kali lipatnya untuk ABK karena beberapa teknik yang selalu disarankan adalah bius total. Nah, tentunya bisa dicek langsung ya harga bius total sendiri sudah berapa, bius totalnya atau belum termasuk biaya kita nih. Jadi akhirnya keputusan yang diambil dari orang tua ABK lebih banyak untuk tidak menyegerakan hitan kepada anak-anaknya. Padahal anak-anak ABK ini sebetulnya perlu sekali untuk dan mereka punya hak ya untuk mendapatkan hak-hak kesehatan. Itu bagaimana Ibu untuk memahamkan orang tua? Karena kan kita lihat sendiri realitanya bahwasanya mereka itu lebih mudah untuk mengajarkan ABK di 15 tahun ke atas untuk hitan. Padahal kan hitan kan sudah dimulai dari sejak dini kan sudah boleh kan ya Ibu ya. Untuk memahamkan orang tua bahwasanya nggak usah takut gitu loh. Nggak usah nunggu besar gitu ya. Betul. Jadi ini yang sekarang kita edukasikan kepada orang tua ABK. YAMI hadir dengan program hitan khusus ABK, membantu mereka untuk memberikan informasi lebih detail tentang bagaimana hitan yang aman untuk ABK dan tanpa biaya untuk mereka, sehingga mereka betul-betul mendapatkan banyak manfaat ya. Selain itu dari kita informasikan bahwasanya ketika hitan itu lebih kecil usianya, itu banyak sekali manfaatnya, sangat besar manfaatnya. Manfaat yang pertama, anak ABK itu tenaganya sangat besar. Jadi kalau misalkan mereka itu tambah besar, apalagi dengan tambahan hiperaktif, itu akan cukup banyak tenaga yang diperlukan seperti itu. Nah, pada yang masih di bawah usia balita itu sangat-sangat membantu kami, terutama panitia, untuk bagaimana bisa memberikan ini ya, membuat tenang gitu ya, anak tenang dan nyaman. Nah, kalau untuk masalah tenang dan nyamannya itu bagiannya Bu Susi, karena Bu Susi yang eksekusi di lapangannya, di dalam ruangannya. Bagaimana Bu Susi? Karena kan kita tahu sendiri, nggak hanya proses hitan kan, semua anak ABK itu kan ada yang hiperaktif sekali kan ya. Itu bagaimana Bu membuat mereka lebih tenang sebelum dihitan itu? Baik, gini Mbak Ica, pengalaman kami ketika menghadapi anak-anak yang hitan ya, itu
Kalau misalkan anak pada umumnya, biasanya anak ABK itu kan kesulitannya di komunikasi atau bisa dikatakan speech delay. Iya. Jadi terlambat dalam berkomunikasi gitu. Bedanya kalau misalkan anak-anak biasa itu kan kita ajak berkomunikasi enak, jadi sudah siap dan sebagainya, komunikatif lah. Kalau anak-anak itu kan cenderung dia itu mau bebas gitu, hiperaktif, cenderung hiperaktif, mau bebas, nggak mau dikekang dan sebagainya. Itu ya kita nggak memaksa, tapi dengan cara kasih sayang gitu. Biasanya kami peluk gitu, terus kita yuk diperiksa, dilihat walaupun mereka nggak tahu ya, diperiksa itu apa, mau diapain tuh mereka kan nggak tahu. Tapi ketika kita dengan senang hati, kemudian dengan rasa sayang yang kita tunjukkan, tentu saja anak itu akan Mengalir ya, mengalir dengan betul gitu. Dan yang rata-rata nangis, berontak itu karena pegangnya terlalu kenceng. Biasanya orang tua itu kan khawatir karena kekhawatiran orang tua itu suka memegang itu dengan cara yang kenceng ke anak gitu. Makanya kalau sudah seperti itu, saya sama suami kebetulan kan berdua ya, foundernya ini itu saling support untuk menenangkan, satu pihak menenangkan orang tua, satu pihak juga kita berupaya supaya anaknya itu tidak merasa dipaksa dengan dicengkeram gitu sama orang dewasa, mau diapain aku kan gitu. Jadi biar mereka sendiri yang sukarela untuk hitan ya Bu ya. Sukarela untuk kita enggak bisa, tapi dengan rasa sayang. Kita ngajaknya itu dengan rasa sayang, kita peluk, kita tuntun, bahkan ada yang digendong juga mintanya sama Pak Eko tuh, iya. Meskipun besar itu bisa digendong juga. Iya, ya? biasanya anak-anak Down syndrome itu kan cenderung dia rasa sayang ya, gitu. Disayang itu seneng gitu. Yuk gitu. Bahkan ada yang ketika kita ngajak begitu tuh mereka lari. Yuk sampai lari ke ranjang tempat untuk kita. Begitu. Tapi emang luar biasa sekali ya. Emang penanganannya itu butuh benar-benar spesial ya. Dan Bu Susilo sendiri berhasil ya membuktikan ke masyarakat bahwasanya kita bisa menghitan anak ABK dengan baik ya kan. Alhamdulillah. Untuk ruang Ibu, apakah emang butuh ruang khusus atau kok mungkin bisa di secara umum gitu kan? Kan ada kalau untuk anak umum ya, untuk hitan massal gitu. Apakah anak ABK bisa dilakukan hitan massal ataukah tidak bisa gitu? Sebetulnya bisa, hanya saja memang untuk anak-anak yang ABK itu yang cenderung hiperaktif, kemudian mereka itu suka menyentuh, melihat sesuatu yang dirasa aneh. Gitu. Nah, yang baru dan menurut dia itu mengundang perhatian dia untuk didekati. Ketika berada di baru, dia langsung explore gitu loh. Nah, kita upayakan tempatnya itu yang kalau bisa tidak terbuka justru, karena itu akan membuat dia semakin banyak yang dieksplor gitu. Tapi kalau kita tunjukkan di sebuah ruangan, tapi ruangannya itu luas, artinya tidak sempit ya. Nah, itu mereka langsung kita fokusnya itu kita tujukan ke tempat tidur itu gitu. Makanya tempat tidurnya kita bikin warna yang orange gitu, yang menarik mereka untuk mereka itu mau gitu. Masuk gitu kan. Iya. Soalnya kan menggiring mereka ke tempat tidur juga butuh effort juga kan. Makanya jangan dikasih lain-lain. Ya sudah, tujuan fokus kita ke sana, ya kita upayakan di sana. Soalnya gini Ibu, hitan gak hanya untuk anak ABK saja. Betul. Anak umum aja susah untuk kalau disuruh hitan ya. Adik saya sendiri aja susah bukan main. Apalagi anak ABK ya Bu ya. Berarti benar-benar luar biasa sekali Ibu. Itu bisa diceritakan ya pengalamannya Ibu ketika adalah yang anak ABK yang sulit seperti apa, atau mungkin ada anak ABK yang mudah seperti apa untuk diajaknya itu Bu. Iya. Untuk anak ABK itu kan kembali lagi seperti yang dijelaskan Bu Yeni, mereka nggak ngerti apa itu hitan. Beda dengan anak-anak pada umumnya yang hitan itu apa, dia bisa diedukasi supaya dia siap. Kalau ABK itu kan tergantung orang tua gitu. Jadi kalau misalkan ada anak yang kesulitan hitan, biasanya justru yang gede-gede, Mbak. Oke. Iya, gede-gede. Ibu Yeni, sangat menarik sekali ya pembahasan saat ini. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami.